Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jaga cuan pariwisata Lampung. Lampung sudah dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya dengan destinasi wisata alam. Selain garis pantai sekitar 1.105 km yang memanjang dari pesisir timur hingga barat, provinsi di ujung Pulau Sumatera itu juga memiliki hutan yang luas. Ini adalah potensi pariwisata yang menjanjikan, asalkan dapat dijaga kelestariannya dalam pengelolaannya. Apalagi masalah lingkungan sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada pasal 2, pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab negara berasaskan kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, dan pencemar membayar. Ajang Festival Krakatau 2022 menjadi momentum untuk bangkit lebih cepat pariwisata Lampung, sebab gelaran acara yang masuk dalam 110 kalender kepariwisataan nasional Karisma Event Nusantara 2022 itu menjadi promosi pariwisata Lampung kepada pelancong domestik maupun mancanegara yang ikut serta. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mendorong penyiapan paket perjalanan wisatawan di festival itu karena itu memiliki nilai sejarah berkelas dunia. Tentunya paket wisata yang berkualitas dan berstandar nasional hingga mampu mendorong kelesuan pariwisata akibat pandemi. Memang data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Lampung dalam angka wisatawan yang menginap di Lampung rata-rata 50% di hotel bintang maupun non-bintang. Seiring meredanya pandemi COVID-19 di sejumlah daerah di Lampung, wisatawan meningkat. Di Bandar Lampung misalnya pada 2020 sebanyak 821.259 orang, meningkat pada 2021 mencapai 854.084. Di Lampung Barat yang mempunyai potensi wisata alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ternyata kunjungan wisatawan pada 2022 naik 7,6%. Memang pada 2021 kunjungan wisatawan turun menjadi 153.414 dibanding 2020 182.413. Hal itu akibat pembatasan mobilitas akibat pandemi. Dengan banyaknya potensi destinasi wisata alam Lampung, baik berdaya tawar pemandangan, laut, hutan, pantai, sungai, hingga gunung, mesti dijaga dan terus dikembangkan. Pemerintah provinsi atau Pemprov harus terus menjaga dan memperhatikan serta memastikan wisata yang ada dikelola dengan baik dan benar. Salah satunya terkait kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata juga harus mumpuni. Mereka yang mengelola pariwisata adalah yang mampu menjaga role map wisata yang paling dicari wisatawan, sehingga potensi tersebut dapat membawa pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Salah satunya adalah dengan komitmen tetap menjaga kelestarian lingkungan, baik pegunungan, hutan, dan lautan sebagai prioritas potensi. Jangan sampai kasus illegal logging yang selama ini terus menghantui rusaknya taman nasional dan hutan lindung tidak mampu dikendalikan. Selain modal paru-paru dunia yang hilang akibat illegal logging itu, pasti akan merugikan daerah di sektor wisata, termasuk juga pencemaran lautan yang terjadi berulang kali pantai Lampung, membuat wisatawan enggan datang. Sebab pantai dan laut yang selama ini mereka andalkan untuk berwisata rusak akibat pencemaran aspal dan minyak. Selain juga pencemaran air laut itu bakal merusak biota laut sebagai salah satu sumber pendapatan warga. Kedepan, pemerintah harus lebih serius menjaga lingkungan yang menjadi sumber cuan di berbagai sektor. Masyarakat juga harus bisa saling membahu dalam menjaga dan melestarikan alam di lingkungannya.
Jangan sampai karena iming-iming uang yang tidak seberapa dari penjahat lingkungan, justru akan mematikan sumber pendapatan mereka di kawasan wisata alam itu. Oke Bang Is, apa yang jadi sorotan dalam Tajuk Lampung Pas kali ini? Kita mengupas soal bagaimana pariwisata di Lampung keterkaitan dengan kemarin pembukaan Festival Krakatau yang langsung diresmikan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno bersama Gubernur Lampung Harinal Junaidi. Nah, ini adalah Festival Pariwisata, Festival Krakatau yang momennya tahun ini adalah momen kebangkitan pasca pandemi. Kita ketahui selama 2 tahun orang tidak bisa kemana-mana karena pandemi, baru tahun ini digelarnya Festival Krakatau. Nah, Festival Krakatau ini adalah momentum untuk bangkitnya pariwisata Lampung. Kita ketahui Lampung itu memiliki pantai yang begitu panjang, dari barat sampai ke timur. Kalau di barat, ombaknya luar biasa, mengalahkan ombak-ombak di kepulauan lain. Kita punya Tanjung Selaki, ya kan, yang berada di pesisir barat. Itu ombaknya luar biasa dan bisa berselancar, dan itu kemarin bahkan ada kejuaraan dunia lah, dalam tanda kutip, bahwa semua perselancar dari dunia fokus di daerah pesisir barat. Begitu juga di kawasan Teluk Lampung. Kita ketahui banyak objek pariwisata di situ. Ada Pulau Pahawang, ada Pulau Tegalmas, ada Pulau Legian, yang semuanya hari ini menyimpan ribuan objek wisata. Bahkan kekayaan laut kita, kalau kita snorkeling 10 meter sudah ketemu terumbu karang yang bagus, ya kan, kita luar biasa. Nah, pariwisata Lampung itu mengalahkan di Manado Bunaken, di Gili Terawang seperti NTB. Itu kan bagaimana cara mengemasnya, orang sama-sama pergi mau ke Manado untuk melihat Bunaken. Orang rame-rame ke NTB, ke Gili Terawang dengan pantai yang putih. Kita memiliki luar biasa, di daerah Tanggamus, ya kan, ada kawasan hutan yang memang sangat alami, bahkan juga pantainya termasuk juga ada lumba-lumba. Wah, luar biasa. Artinya kita punya harta karun, treasure of Sumatera di Lampung ini tentunya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini ya, Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.